Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, salam. Selamat sore, Bu Dwi. Selamat sore, Pak Hari. Terima kasih sudah. Lamanya tidak jumpai. Iya, terima Iya, kasih sudah menyempatkan waktunya sore ini. Katanya ada yang ingin Bu Dwi bicarakan dengan saya. iya betul, Bapak. Saya tuh sebetulnya kepingin mencari teman sharing, teman curhat di sini. Kebetulan saya ingat Pak Hari nih. Eh, Oh, oh iya. Oke, iya, oke. Ada kebetulan permasalahan apa? iya, kebetulan saya itu di kelas 4 punya murid yang agak berbeda dengan teman-temannya yaitu Bapak, yaitu berkebutuhan khusus. Kebetulan juga saya sempat browsing di internet itu dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh murid saya itu, saya sementara asumsi saya itu, bahwa anak tersebut adalah tunalaras, Bapak. Jadi anak yang kurang etika. Oh, jadi sekarang Bu Dwi sedang menghadapi siswa yang memiliki kelainan. Berasumsi Betul. bahwa itu Iya, tunalaras. Ya. iya betul. Jadi karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Bu Dwi dapatkan di akhir percakapan ini? Yang jelas saya membutuhkan solusi, membutuhkan penyelesaian di sini Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ini ada pencerahan di situ. Harapan saya, murid saya ini ada perubahan. Perubahan dari khususnya dari segi etika itu tadi. Karena terus terang Bapak, ini sangat mengganggu sekali di dalam kelas di situ. Mengganggunya itu seperti apa nih? Ya karena sudah tidak punya etika sehingga, pada saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran itu mengganggu teman-temannya, berkata-kata kotor, bahkan, juga menggunakan kekerasan Bapak di situ. Oh, bahkan sampai kekerasannya. Iya, memukul temannya begitu. Padahal Terus, temannya juga tidak punya salah apa-apa ini. hmm, terus jika melihat ini, apa yang ingin dicapai jika permasalahan ini sudah selesai atau hilang? Harapan saya anak itu ada perubahan itu tadi Bapak, perubahan yang Hmm, lebih baik, dengan sikap yang lebih baik lagi, walaupun tidak sempurna yang sesuai kita harapkan, karena itu butuh proses yang cukup panjang kalau menurut saya itu. iya. Kalau melihat cerita dari Bu Dwi, itu kira-kira apa faktornya ya Bu ya? Faktornya itu kira-kira anak bisa sampai seperti ini. Eh, Kalau menurut saya penyebabnya itu karena anak ini saya sempat ke rumahnya Bapak, ternyata anak tersebut memang kondisinya sangat memprihatinkan, tidak punya kedua orang tua, hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua renta dalam kondisi yang ekonomi yang sangat memprihatinkan pula. Sehingga saya berasumsi bahwa inilah penyebab utamanya di situ, tanpa Oh, ada perhatian iya. dari orang Jadi tuanya. kalau diidentifikasi oleh Bu Dwi, anak ini membuat masalah setelah ditelusuri karena faktor orang tua, kemudian Bu Dwi berasumsi bahwa anak ini memiliki kelainan tunalaras. Begitu ya, Bu? Iya, betul Bapak. Hmm. Terus kira-kira Bu Dwi punya gagasan apa nih untuk menyelesaikan permasalahan? Eh, Apa ya, saya sedikit punya pemikiran, yang mudah-mudahan apakah cocok apa tidak mohon diberi masukan nanti ya Bapak ya. Ini saya punya pemikiran untuk mendatangkan ahlinya Bapak, ahli dalam hal penanganan anak yang berkebutuhan khusus itu, khususnya tunalaras itu tadi. Nanti di sana saya akan mencoba untuk berkonsultasi apakah memang benar itu, eee, apa yang dialami oleh murid saya, kemudian saya juga akan meminta penanganannya itu seperti apa, begitu. Jadi
Bu Dwi ini sebagai gurunya, seperti itu ya Bu ya? Iya, Jadi rencana rencananya akan mendatangkan ahli ya Bu, iya, untuk mengetahui apakah anak ini tunalaras atau seperti itu. betul Bapak. Terus setelah itu kira-kira misalkan pas ketemu anak itu betul tunalaras seperti itu. Iya. Terus kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Dwi? Eee, Mungkin saya akan membuat jadwal untuk mendatangkan itu Bapak, apa, yang apa, ahlinya di situ dalam 1 bulan mungkin 2 kali di situ. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman sejawat maksud saya untuk ikut melakukan penanganan anak tersebut. Hmm. Sebelum ke Dan tindak ahlinya, lanjut itu. Iya, ya sebelum ke ahlinya yang sudah dilakukan Bu Dwi itu eh, mendatangi orang tuanya. betul. Nah, kalau dinilai angka 1 sampai 10, kira-kira yang usaha yang sudah dilakukan Bu Dwi ini ke angka berapa? Sudah ke angka 3 Bapak. Ke angka 3 ya? Iya, proses yang sudah lakukan ini sudah ke angka 3 karena Oke. saya sudah mulai, eee, bisa memahami kondisi anak tersebut dari latar belakangnya. Gitu. Jadi dengan harapan mendatangkan ahlinya ini untuk mencapai angka berapa kira-kira? Saya berharap tidak muluk-muluk Bapak, saya bisa anak tersebut bisa mencapai angka 6 saja itu sudah luar biasa bagi saya. Hmm, untuk muridnya ya, angka 6. Ya. Iya, iya. Terus untuk usahanya, berarti kalau misalkan mendatangkan ahli ini berarti kira-kira ke angka berapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi anak tersebut? Ya, karena sudah mendatangkan ahlinya Bapak, mungkin di atasnya itu Bapak, Ah, iya. bisa 6 atau 7 atau 8 di situ. Iya, itu solusi yang bagus Bu. Jadi menurut saya langkah yang dilakukan Bu Dwi sudah tepat untuk mendeteksi bahwa si anak ini memiliki apa ya kelainan penalaran. Terus Bu, itu kalau misalkan nih Bu Dwi mau punya rencana ingin mendatangkan ahli 2 bulan sekali, Satu apa bulan 2 kali Bapak. 1 bulan 2 kali, Iya, apa itu kira-kira sampai berapa bulan Bu? Kira-kira Bu? Apa terus memakai tenaga ahli tersebut? yang jelas tidak Bapak, karena mungkin terbentur yang pertama adalah biaya, kemudian yang kedua, saya yakin dengan mendatangkan ahli tersebut, anak ini kan sudah tertangani Bapak. Sekaligus, apa ya, saya nanti akan berkonsultasi cara penyelesaian atau penanganan anak tersebut, sehingga kami, terutama saya pribadi, bisa menanganinya sendiri. Di situ. Mungkin juga akan dibantu oleh teman-teman sejawat yang lain. Berarti ini mendatangkan ahli, terus Bu Dwi mendampingi, terus sambil belajar untuk bagaimana menangani anak tersebut. Betul Bapak, iya. Berarti apa kira-kira Bu harapannya selain perubahan? Berarti perubahan ke perilaku. Betul, perubahan perilaku yang utama Bapak. Kalau misalkan kalau misalkan sudah didatangkan ahli, anak itu berubah terus dapat 2 bulan, terus balik lagi gimana? Misalkan saja. Iya, iya betul Bapak. Kan untuk penanganan ini bisa jadi sukses atau tidak ya Bapak. Iya. Ya saya berharap sukses, tapi seandainya ada kemungkinan terburuk, saya akan merefleksi apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, kemudian saya akan mencoba mengkaji kembali Bapak. Hmm. Mengevaluasi dari apa yang sudah saya lakukan, kemudian saya akan mencoba melakukan tindak lanjut,
melakukan mungkin perubahan-perubahan program yang akan saya lakukan, tapi belum ada ini Bapak, karena program saya ini dulu, maksud saya ke sana, fokus ke ini dulu. Kira-kira kapan mau dilakukan oleh Bu Dwi? Memanggil si para ahlinya itu. Ini kebetulan minggu depan sepertinya saya banyak waktu kosong. Saya akan mencoba mendatangkan ahli tersebut, akan saya komunikasikan lagi nanti apakah bisanya hari apa di situ. Terus ini Bu Dwi ini berkomitmen akan melakukan tindakan terhadap anak tunalaras. Kira-kira siapa Bu yang bisa menjaga komitmennya Bu Dwi? Kira-kira apa Bu Dwi lakukan dengan komitmen dengan diri sendiri? Atau mungkin ada teman yang ingin mengingatkan Bu ini gimana dalam penanganan ini? Apa mungkin gimana? Iya, yang jelas kalau komitmen saya pribadi ada Bapak, tapi terkadang, kegiatan kedinasan itu sangat banyak sekali berbenturan, sehingga mungkin membuat saya lupa dan sebagainya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya untuk mungkin ketika saya, tidak bisa menangani anak tersebut, bisa di-handle oleh teman saya yang lain di situ. Atau paling tidak ketika saya lupa untuk mendatangkan, ahli tersebut, saya, ada yang mengingatkan begitu, Bapak. Ya, cukup bagus ini Bu solusi yang jenengan berikan ya dalam menyelesaikan masalah tersebut ini. Berarti dari percakapan ini apa yang sudah didapatkan oleh Bu Dwi? Agak plong gitu ya. Bagaimana? Iya, betul. Dengan adanya percakapan saya dengan Bapak hari ini, sore ini nih, saya betul-betul termotivasi dan mempunyai semangat, Bapak. Semangat Ya. untuk melakukan perubahan khususnya pada murid saya tersebut dan ingin segera melakukannya di situ. Sudah Iya, tidak sabar ini saya. iya. Menurut saya bagus ini Bu, apalagi dengan semangat saya yakin pasti Bu Dwi bisa. Itu bisa mungkin segera dilakukan, mungkin bisa beberapa hari lagi kita mungkin bisa komunikasi sekaligus ngobrol-ngobrol juga menanyakan terkait dengan perkembangan yang dilakukan Bu Dwi. Iya, Bapak, iya. Saya Mungkin butuh lagi masukannya Bapak nanti. mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan. Saya kira itu dulu Bapak. Hmm, Terkait dengan masalah yang saya hadapi, saya minta dukungannya dan doanya ini, karena iya. terus terang ini selama ini cukup meresahkan saya di situ. Jadi kalau saya simpulkan, Bu Dwi hari ini atau hari ini ya pembicaraannya memiliki permasalahan memiliki anak yang menurut Bu Dwi itu tunalaras. Kemudian Bu Dwi mempunyai solusi untuk mendatangkan ahlinya dalam 2 kali dalam sebulan. Seperti itu ya Bu Dwi, betul ya? Iya betul Bapak, iya. Mungkin itu yang percakapan hari ini, sore ini mungkin bisa dilanjutkan waktu sambil melihat perkembangannya. Ya. Iya, Oke, terima oke Bu, kasih Bapak atas ya, sharing-nya. ya sama-sama. Terima kasih Bu. Barang Bu saya akhiri ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.